Berikan sekali lagi sorak-sorai bagi Allah yang setia dan benar. Karena kau yang terhebat, kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak, oh Engkau Allah yang setia dan benar. Halo, shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini sekali kita dapat bertemu. Semua karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam setiap pribadi kita. Jadi jemaat Tuhan, kita masih berjuang di dalam berhadapan dengan penularan COVID-19. Saya harap semua jemaat Tuhan, Anda bolehlah tetap menjaga keselamatan ataupun menjaga kesehatan kita masing-masing. Saya doakan supaya jemaat Tuhan, baik Anda yang berada di rumah ataupun yang harus bekerja, saya berdoa supaya Tuhan menyertai dan memberkati hidup seluruh jemaat Tuhan. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sekali lagi akan bersama-sama bersekutu bersama, bahkan memuliakan nama Tuhan di dalam persekutuan kita pada pagi hari ini. Jadi jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada, kita akan memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengar firman Tuhan. Jadi untuk pengetahuan jemaat Tuhan sekali lagi, sebagai makluman bahwa setiap kali kita mengadakan persekutuan, kita juga adakan persembahan keuangan, teman kasih, demikian juga persepuluhan. Jadi Anda boleh masukkan uang itu ke dalam account gereja, ataupun kamu kumpul dan akhirnya apabila kita dapat berkumpul kembali di dalam gedung gereja ini, akan Anda boleh bawa dan beri kepada bendahari gereja kita. Jadi jemaat Tuhan, sebelum kita memulai segala sesuatu, mari kita memulakan dengan doa. Saya ajak kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan sebab pagi hari ini sekali lagi Tuhan memberikan kami suatu semangat baru. Engkau memberikan kami sukacita lagi pada pagi hari ini. Memberikan kami pengharapan yang baru. Sehingga kami sekali lagi dapat bertemu di dalam ruangan ini Tuhan. Untuk dapat bersekutu bersama dan memuliakan nama Tuhan. Kami tahu Tuhan, sekalipun dalam ruangan seperti ini, kami percaya bahwa ini sekali lagi akan terus-menerus membuatkan semangat kami menyala-nyala, bahkan roh kami menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Kami berdoa Tuhan dalam seluruh waktu kami ibadah bersama, kami berdoa supaya Tuhan menyertai kami, mengurapi kami, memakai kami semua Tuhan. Supaya dalam ibadah kami pada pagi hari ini kami dapat memuliakan nama Tuhan di dalam puji-pujian, bahkan juga lewat firman Tuhan kami dapat dikuatkan, diteguhkan, diperingatkan oleh firman-Mu. Berdoa Tuhan supaya dimanapun anak-anak-Mu berada, baik yang berada di rumah masing-masing, bahkan juga yang sedang bekerja dimanapun jemaat Tuhan berada pada saat ini Tuhan, saya berdoa Engkau menyertai, memberkati seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Bahkan Tuhan kami berdoa juga, biarlah kami penuh dengan sukacita dan penuh dengan pengharapan di dalam persekutuan kami bersama pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami serahkan seluruh waktu ini daripada awal sehingga selesainya, supaya semuanya berlangsung dengan baik dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, kami siap bersekutu bersama pada pagi hari ini. Biar semuanya ini jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya. Mari kita yang percaya katakan sama-sama, amin. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Hari ini kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya mengajak seluruh jemaat Tuhan, mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama dengan tim pujian dan penyembahan. Dan saya persilakan tim dan pujian penyembahan untuk melayani kita pada pagi hari ini. Persilakan. Shalom jemaat Tuhan, mari kita lambai-lambaikan tangan. Dimanapun Anda berada pada saat ini, di rumah, di pejabatmu, di tempat pekerjaanmu, mari kita lambai-lambaikan tangan kita. Yes, kita mensyukuri bahwa Tuhan sentiasa memberikan kita kecukupan, sentiasa memberikan kita kemurahan. Ada amin? Amin. Oke, mari kita terus masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau terus mengangkat tinggi, kita mau terus mengucap syukur bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang murah, Tuhan yang maha kuasa, yang maha pemurah, yang dapat memberikan kita berkat-Nya yang melimpah. Yes Lord, kami datang di hadirat Engkau ya Tuhan, dengan segala pergumulan kami ya Bapa, dengan diri kami yang sebenar, kami datang di hadirat Engkau ya Tuhan. Kami mau masuk dalam ruang-Mu yang maha kudus ya Bapa. Yes, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Yes, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan aku ada. Pada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita angkat lagi ini sekali lagi. Katakan Kau hiasi kehidupan kami ya Tuhan. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku ada hidup hari ini, semua berkat
Engkau sangat baik ya Tuhan. Sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita terus mengangkat tanganku ini. Kita memuji Tuhan di mana saja kita berada. Mujizat Tuhan itu nyata karena Tuhan kita ajaib. Yes, mari kita angkat lagu ini. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Dengan jiwa dan pengharapan telah ku serahkan rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber ketenanganku, layak berkuasa, meminta namanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Katakan segenap jiwa. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Mari jemaat Tuhan, kita bertenang di hadapan Tuhan. Kita manusia yang lemah. Seringkali kita katakan kita tidak mampu untuk mengarungi segalanya. Tapi kami lupa bahwa kami punya Tuhan yang sangat kuat. Dan kami hanya memerlukan Engkau. Tuhan ampuni kami sering lupa untuk berharap kepada Engkau ya Bapa. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang di hadirat Engkau. Kami mau mengangkat lagu ini. Kami mau katakan Engkaulah kekuatan di dalam hidup kami ya Bapa.
tinggalkan kami ya Tuhan. pernah tinggalkanku, setia menolongku, Berseru, kami mau berharap kepada Engkau ya Tuhan. dalam Yesus. Dan Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Katakan ajaib Kau Tuhan. Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Katakan ajaib Kau Tuhan. Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Katakan tak akan goyah. Goyah selamanya, akan goyah. Terima kasih untuk semua tim pujian dan penyembahan yang sudah melayani kita di dalam pujian dan penyembahan, sekaligus mengangkat roh kita bersama-sama untuk menyembah Allah kita. Jadi jemaat Tuhan, sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Saya ajak kita semua berdoa bersama-sama. Saya pimpin kita dengan suara yang kedengaran. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan sebab kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan lewat puji-pujian, lagu nyanyi-nyanyian yang sudah kami persembahkan sebentar tadi. Kami berdoa Tuhan supaya biarlah segala pujian yang kami naikkan menjadi sesuatu yang berbau harum dan Tuhan berkenan atas segala pujian yang kami naikkan bagi Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah Allah yang layak menerima segala puji-pujian, ya, Allah yang layak menerima segala hormat dan kemuliaan. Maka itu Tuhan kami persembahkan semuanya itu hanya bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, sebentar ini kami akan mendengar firman-Mu. Maka Tuhan kami mau supaya sekali lagi Roh-Mu Tuhan Yesus bekerja di dalam setiap pribadi kami, sehingga kami dapat mendengar firman Tuhan dengan urapan daripada Roh Kudus, sehingga kami dapat fokus dan memberi seluruh perhatian kami di dalam pendengaran akan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan bagi setiap kami semua, supaya firman yang kami dengar akan memberikan kami kekuatan baru, memperingatkan kami, memberi semangat, mengajar, bahkan menuntun kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, mohon urapan daripada Engkau bagi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Kiranya hikmat dari surgawi Engkau curahkan, bahkan menyertai sepanjang pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memulai pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah semuanya ini jadi
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya. Mari kita yang percaya katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Nah, shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kamu berada, sama ada kamu berada di rumah, ataupun kamu berada di tempat kerja saat ini, memberi masa kamu untuk melihat, ataupun bersama-sama di dalam ibadah ini. Saya berdoa supaya Tuhan memberkati jemaat Tuhan, khususnya di dalam pemberitaan firman Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada minggu lalu kita sudah belajar firman Tuhan, bahkan juga kita juga sudah mempelajari dalam beberapa minggu ini tema pemberitaan firman Tuhan yang berbicara tentang keluarga. Dan hari ini saya juga memberitakan firman Tuhan, mengungsikan kita firman Tuhan yang berbicara tentang keluarga juga. Nah, pada minggu yang lalu saya berbicara tentang sebuah tema yaitu keluarga yang harmoni dan memuliakan Tuhan. Jadi pagi hari ini saya akan mengungsikan kita sekali lagi tema yang sama, yaitu keluarga yang harmoni dan memuliakan Tuhan yang kedua. Jadi jemaat Tuhan, kita rindu supaya kita memiliki suatu keluarga yang harmoni. Keluarga yang harmoni maksudnya keluarga yang dapat hidup bersama-sama, hidup dapat mengalami keharmonian di dalam keluarga. Jadi kita rindu supaya kita boleh serasi di dalam sebuah keluarga, dan keserasian itu akhirnya membuatkan keluarga itu memuliakan nama Tuhan. Jadi sekali lagi jemaat Tuhan, tema firman Tuhan yang kita akan sama-sama pelajari pada pagi hari ini yaitu temanya adalah keluarga yang harmoni dan memuliakan Tuhan yang kedua. Nah, saya mengambil teks firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kelima, Efesus 5 ayat 15 hingga 17. Ya, sekali lagi Efesus 5 ayat 15 hingga yang ke-17. Jadi jemaat Tuhan, keluarga yang harmoni dan memuliakan Tuhan adalah keluarga yang hidup sebagai anak-anak terang. Ya, sekali lagi, keluarga yang harmoni dan memuliakan Tuhan itu adalah keluarga yang hidup sebagai anak-anak terang. Nah, mari kita membaca firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dalam Efesus 5 ayat 15 hingga 17 firman Tuhan berbicara, "Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Sekali lagi saya bacakan firman Tuhan ini. Firman Tuhan katakan, "Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Nah, jadi sekali lagi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluarga yang harmoni dan memuliakan Tuhan adalah keluarga yang hidup sebagai anak-anak terang. Ya, maka itu Paulus sebelum dia berbicara tentang suami dan istri, dia berbicara tentang kehidupan sebagai anak-anak terang. Ya, bagaimana keharusan hidup sebagai anak-anak terang. Ya, dan secara khususnya di dalam bahagian Efesus 5 ayat 15 hingga ke-17 dia berbicara tentang beberapa perkara yang saya ingin kongsikan untuk kita pada hari ini. Ya, sesuai dengan temanya, keluarga yang harmoni dan memuliakan Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ingin kongsikan kita dua perkara tentang keluarga yang harmoni dan memuliakan Tuhan. Yang pertama ini, keluarga yang harmoni dan memuliakan Tuhan, yang pertama ini adalah keluarga yang menggunakan waktu dengan baik. Ya, sekali lagi,
Keluarga yang harmoni dan memuliakan Tuhan, yang pertama ini adalah keluarga yang mempergunakan waktu dengan baik. Dalam ayat 16, dia katakan seperti ini. Pergunakanlah waktu yang ada. Ya, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sekali lagi, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, jemaat Tuhan, jika kita ingin keluarga yang harmoni, maka kita harus mempergunakan waktu dengan baik. Ya, kalau kita mau keluarga kita mengalami keharmonian, serasi, dapat sama-sama rukun di dalam sebuah keluarga, ya, maka kita harus mempergunakan waktu itu dengan baik. Ya, mengapa kita harus menggunakan waktu dengan baik? Ini adalah suatu pertanyaan. Nah, sebabnya adalah hari-hari ini adalah jahat, kata firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, pergunakanlah waktu itu dengan baik. Kenapa? Sebab hari-hari ini adalah jahat. Nah, apakah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan tentang hari-hari ini adalah jahat? Ya, apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini tentang hari-hari ini adalah jahat? Nah, maksudnya yang kita dapat pelajari dalam firman Tuhan ini adalah kita bakal berhadapan dengan banyak sekali cabaran hidup. Ya, ini yang dimaksudkan dengan hari-hari yang jahat. Ya, hari-hari yang jahat. Ini maksudnya, maksud firman Tuhan ini adalah kita sebenarnya sedang berhadapan dengan banyak sekali cabaran yang bakal kita hadapi di hadapan ini. Nah, jadi sama ada itu kesusahan-kesusahan di dalam menjalani kehidupan dalam hal ekonomi dan pekerjaan, ya. Kalau kita melihat pun ke depan ini kita juga bahkan kita juga sedang berhadapan dengan hari-hari yang dimana kita juga bergumul, bergelut dengan ekonomi. Dan juga sebagian orang juga berhadapan dengan pergumulan dalam pekerjaannya. Dan itu adalah antara kesusahan-kesusahan, cabaran-cabaran yang dihadapi oleh orang-orang percaya. Nah, selain itu juga kesusahan dalam hal menjalani hubungan sesama, ya, sesama manusia maupun keluarga. Ini juga antara cabaran yang bakal dihadapi oleh setiap orang-orang percaya secara khususnya. Dan juga pengaruh-pengaruh yang tidak sehat itu juga antara cabaran. Itu juga adalah hari-hari yang jahat. Adalah hari-hari yang dimana manusia ataupun orang-orang percaya harus mempergunakan hari dengan waktu itu dengan baik. Ya. Nah, selain pengaruh-pengaruh yang tidak sehat, kita juga menghadapi cabaran dalam menjalani kehidupan yang sehat. Oke. Macam pada masa kini kita merasa terancam, ya. Merasa terancam oleh sakit penyakit yang sedang menular pada saat ini di seluruh dunia. Ya, ini memberi suatu cabaran di dalam kehidupan orang-orang percaya juga. Ya, dan bagi orang-orang yang percaya, inilah yang maksudnya kata firman Tuhan, kita harus pergunakan waktu itu, ya, dengan baik. Pergunakan masa-masa yang kita ada hari-hari ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Ya, berarti bermakna dalam kehidupan kita. Gunakan, manfaatkan itu dengan baik sekali. Ya, sebab kita berhadapan dengan banyak cabaran-cabaran. Hari-hari yang jahat merupakan suatu yang bakal kita hadapi, tempuh bersama. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketahuilah bahwa hari-hari yang jahat seperti itulah yang sedang merosak keharmonian di dalam keluarga kita semua. Sekali lagi ya. Ketahuilah bahwa hari-hari yang jahat seperti itulah yang sedang merosak keharmonian di dalam keluarga kita semua. Sehingga keluarga tidak
sehingga keluarga kita tidak menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Ya, ketahuilah bahwa hari-hari yang jahat itu sedang merusak keharmonian di dalam keluarga. Seperti yang saya katakan tadi, ya, hari-hari yang jahat itu adalah cabaran kita dalam hal ekonomi dan juga pekerjaan. Sebagai contohnya, pergelutan yang kita hadapi di dalam hari-hari yang seperti itu membuatkan keharmonian. Kadang-kadang orang sudah hilang pertimbangan, ya. Ada yang stres, ada yang mudah marah. Kenapa? Karena hari-hari yang jahat dia sedang alami, ya, mengalami hal ekonomi dalam hidupnya, mengalami cabaran dalam pekerjaannya, dan akhirnya keharmonian di dalam keluarga hilang. Sedikit, makin sedikit. Sehingga akhirnya semuanya itu berlalu. Nah, jadi jemaat Tuhan, ketahuilah bahwa hari-hari yang jahat seperti itu sedang merusak keharmonian dalam keluarga. Jadi kita kena pergunakan waktu itu dengan baik. Kalau kita tidak gunakan waktu itu dengan baik, maka akhirnya kita terlepas waktu di mana sepatutnya kita benar-benar memiliki waktu itu. Dan kita dapat mengalami keharmonian dalam keluarga kita. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang diberikan waktu yang sama. Ya, setiap manusia yang ada di dunia ini diberikan waktu yang sama, yaitu 24 jam lah dalam sehari. Oke. Namun pertanyaannya adalah berapa jamkah yang kita habiskan bersama keluarga kita? Ini pertanyaan yang sangat penting. Setiap orang diberikan 24 jam dalam satu hari. Ya. Pertanyaan adalah dalam 24 jam, berapa jamkah yang kita habiskan bersama-sama dengan keluarga kita? Berapa jam yang kita habiskan bersama dengan keluarga kita? Bagaimana dengan Tuhan? Ya. Nah, apakah waktu kita itu lebih banyak kita habiskan dengan bersosial di luar dengan orang lain? Ya. Apakah kita hanya menghabiskan jam kita selama 24 jam dalam sehari itu, kita lebih banyak menghabiskan masa kita bersosial, ya, di luar dengan orang lain? Apakah kita menggunakan masa itu seperti itu? Ya. Ataupun kita habiskan banyak hari-hari kita untuk mengejar target pekerjaan kita. Ya. Kadang-kadang kita juga mengalami, kita kadang-kadang terjerumus, ya, di dalam pekerjaan kita. Sehingga kita lupa bahwa kita harus punya waktu yang kita miliki bersama-sama dengan keluarga kita. Ya. Adakah kita sedang menghabiskan masa kita untuk mencapai target pekerjaan? Ya. Ingin kita berusaha, ya, sehingga berusaha untuk naik pangkat sebagai contoh. Sehingga kita lupa masa yang sepatutnya kita berikan bersama-sama dengan keluarga. Ya. Jangan karena kita mau target sesuatu di dalam pekerjaan, sehingga akhirnya kita mengabaikan keluarga kita. Ya. Jangan sampai akhirnya keluarga mengalami masalah, baru kita sadar bahwa selama ini kita tidak memberikan waktu yang banyak untuk keluarga kita. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, jangan kita hanya menghabiskan masa kita untuk mengejar target kita di tempat pekerjaan. Kadang-kadang orang mengatakan, ini pun untuk keluarga saya juga. Memang untuk keluarga, ya. Tapi haruskah kita mengabaikan keluarga kita? Haruskah kita tidak bersama-sama dengan mereka? Nah, ini pertanyaan yang sangat penting. Ya, walaupun kita kerja, kita harus ingat bahwa kita harus memberi masa kita bersama-sama dengan keluarga kita. Ataupun waktu kita itu kita habiskan dengan melayari internet,
dan menghabiskan waktu dalam dunia maya berbanding dengan keluarga. Ini juga kadang-kadang terjadi di dalam era modern ataupun postmodern ya pada masa kini, di mana dunia nyata sudah semakin hilang, bahkan digantikan dengan postmodern ya, kemajuan, kecanggihan, hingga akhirnya apa yang terjadi ya, orang lebih banyak menghabiskan waktunya dengan dunia maya ataupun melayari internet ya, berbanding dengan keluarga. Perhatikan jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai karena kita mementingkan masa kita untuk melayari internet dan juga melihat Facebook dan sebagainya, akhirnya kita lupa untuk meluangkan masa bersama-sama dengan keluarga kita. Jemaat Tuhan, saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita perlu memberikan waktu kita? Kenapa kita perlu mempergunakan waktu kita dengan baik? Kenapa kita perlu memberikan waktu kita bersama-sama dengan keluarga? Sebab Yakobus 4 ayat 14 dia katakan seperti ini. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya. Dalam Yakobus 4:14 ini dia katakan bahwa hidup ini hanya sementara. Ya, ada lagu hidup ini adalah sementara saja. Ya. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yakobus katakan bahwa hidup ini hanya sementara saja. Kita tidak tahu, seperti uap kata Yakobus dalam bagian ini. Sebentar saja kelihatan. Kalau uap itu kan sebentar saja kelihatan, lalu hilang. Hidup kita pun seperti itu. Hidup kita ini pun sekejap saja. Entah esok atau lusa atau bila, akhirnya kita sudah tidak ada lagi. Maka kita tidak dapat bersama dengan keluarga kita. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergunakanlah waktu itu dengan baik bersama-sama dengan keluargamu. Ya. Manfaatkan waktu itu. Berilah waktu, belanjakan waktumu untuk keluargamu. Ya. Jangan kita terjebak dengan perkara-perkara yang seperti saya katakan tadi. Ya. Jangan karena mau bersosial di luar, terlalu mau bersosial di luar, akhirnya keluarga diabaikan. Terlalu mengejar pekerjaan, sehingga akhirnya keluarga diabaikan. Terlalu mau melayari internet, ataupun terlalu menghabiskan waktu dengan dunia maya, akhirnya keluarga diabaikan. Pergunakanlah waktu yang ada itu dengan baik bersama-sama dengan keluarga. Pergunakan waktu itu dengan baik. Sebab hidup ini hanya sementara. Ada masa kita, kesempatan ini kita boleh dapat bersama-sama dengan keluarga kita. Namun kita tidak tahu esok atau lusa. Kita tidak tahu dapatkah kita lagi bersama-sama dengan mereka. Dapatkah kita memberikan mereka sokongan. Dapatkah kita memberikan mereka semangat. Dapatkah kita mendorong mereka. Dapatkah kita membawa mereka berdoa bersama. Dapatkah kita membawa mereka dalam persekutuan ibadah dalam keluarga. Kita tidak tahu bila kesempatan ini kita miliki. Sampai bila kesempatan ini kita miliki. Maka itu pergunakanlah waktu itu dengan baik dalam keluargamu. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari seluruh jemaat Tuhan, kita gunakan waktu kita semua dengan baik. Kita gunakan sewaktu kita dengan baik. Pastikanlah Anda meluangkan masa bersama dengan keluarga Anda. Pastikan kita meluangkan masa dengan keluarga kita masing-masing. Ya. Jangan ingat kalau kamu ada di rumah, itu sudah meluangkan masa dengan keluarga kamu. Meluangkan masa dengan keluarga ada maksudnya adalah kamu memiliki suatu komunikasi yang baik dalam keluarga. Itu barulah meluangkan masa bersama dengan keluarga. Kadang-kadang ada yang dia ada di rumah,
tetapi sebenarnya pikiran, hatinya berada di dalam dunia internet. Ini yang terjadi. Maka itu jangan katakan kalau kamu ada di rumah itu sudah kamu meluangkan masa dengan keluargamu. Maka itu jemaat Tuhan, meluangkan masa, mempergunakan masa bersama-sama dengan keluarga maksudnya. Milikilah komunikasi juga di dalam kesempatan itu. Ya. Bergaul bersama-sama dengan keluarga. Itulah yang dikatakan mempergunakan waktu dengan baik bersama-sama dengan keluarga. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluarga yang menggunakan waktu dengan baik bersama pasti juga mempergunakan waktu yang baik itu bersama untuk memuliakan nama Tuhan. Oke, sekali lagi, keluarga yang mempergunakan waktu dengan baik bersama pasti juga mempergunakan waktu dengan baik itu bersama keluarganya itu untuk memuliakan Tuhan. Jadi ini yang pertama, keluarga yang harmoni dan memuliakan Tuhan. Yang pertama itu adalah keluarga yang mempergunakan waktu dengan baik. Yang kedua, keluarga yang harmoni dan memuliakan Tuhan. Yang kedua ini adalah keluarga yang mengerti kehendak Tuhan. Sekali lagi, keluarga yang harmoni dan memuliakan Tuhan. Yang kedua ini adalah keluarga yang mengerti kehendak Tuhan. Dalam ayat 17 dia katakan seperti ini. Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sekali lagi, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, Alkitab sangat jelas mengatakan bahwa agar kita ini tidak bodoh, ya. Jangan sampai kita ini bodoh, tidak mengetahui apa-apa. Malah firman Tuhan katakan Dia mau supaya kita sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan, ya. Supaya kita sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan. Orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan itu dilabelkan dalam bagian ini kita dapat lihat dia katakan menjadi orang bodoh. Jangan kamu jadi orang bodoh. Malah kata firman Tuhan, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang yang mengerti kehendak Tuhan, mereka itu bukan orang yang bodoh. Ya. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita dapat mengerti kehendak Tuhan? Ya, mungkin ada pertanyaan seperti itu kan? Bagaimana kita dapat mengerti kehendak Tuhan? Yang pertama ini, dengar firman Tuhan. Ya. Ambil masa untuk dengar firman Tuhan. Ini sangat penting. Kalau kita mau mengerti kehendak Tuhan, ambillah masa untuk dengar firman Tuhan. Ya. Dalam Roma 10 ayat 17 dia katakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Ya, kalau kita memiliki masa untuk mendengar firman Tuhan, maka itu boleh membuatkan iman kita semakin bertumbuh lagi. Kita semakin percaya lagi. Ya, kita semakin yakin bahwa apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita itu pasti suatu perkara yang baik. Jadi ini yang sangat penting jemaat Tuhan. Bagaimana kita dapat mengerti kehendak Tuhan? Kita mengambil masa untuk mendengar firman Tuhan. Ya, ambillah masa untuk mendengar firman Tuhan. Ya, kalau mungkin kita sudah kita mau mendengar firman Tuhan, kita bolehlah melayari internet dengan baik. Gunakan internet itu dengan cara yang baik. Ambil masa untuk mendengar firman Tuhan di dalam internet itu juga sangat baik. Ya. Nah, selain itu bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan yang seterusnya ini adalah dengan membaca firman Tuhan. Selain kita mendengar, kita juga membaca firman Tuhan. Ya, kalau kita ada Alkitab itu dia tidak bercakap sendiri itu. Ya, malah kita harus baca itu supaya kita dapat mengerti. Kalau kita ada Alkitab kita tidak baca, kita tidak akan mengerti firman Tuhan itu. Apa yang tertulis di dalam, ya. Maka itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan, kita harus membaca firman Tuhan supaya kita dapat mengerti kehendak Tuhan. Sebab kehendak Tuhan
itu ada di dalam firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang dia mau, ya semuanya itu dia letakkan di dalam firman-Nya. Maka untuk mengetahui apa yang Tuhan kehendaki itu, haruslah kita sendiri membaca firman Tuhan itu. Ya, mendengar firman Tuhan. Yang kedua ini adalah membaca firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 2 dikatakan, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Nah, jadi jemaat Tuhan, kita juga harus punya kerinduan seperti itu, ya. Supaya kita semakin mengerti, memahami firman Tuhan yang kita baca itu, dan akhirnya kita mengetahui apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi itu yang kedua, bagaimana mengerti kehendak Tuhan. Seterusnya, bagaimana mengerti kehendak Tuhan ini adalah selain kita mendengar, selain kita membaca, kita juga memberi waktu untuk bersama-sama dengan Tuhan. Maksudnya berdoa juga, itu adalah satu kesempatan ya, di mana kita memberi waktu bersama-sama dengan Tuhan. Kita mesti ada persekutuan dengan Tuhan, maksudnya seperti itu. Kita mesti ada masa untuk bergaul dengan Tuhan, ya. Kalau dalam Mazmur ini, Mazmur 62 ayat yang kelima dia katakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya kepada Tuhan saja ada ketenangan. Maka itu kita harus memberi waktu kita bersama-sama dengan Tuhan. Karena apabila kita bersama-sama dengan Tuhan, bukan saja kita mengerti kehendak Tuhan, di sana juga kita mendapat ketenangan daripada masa kita itu bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Nah, jadi kita harus punya waktu untuk bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Kemudian seterusnya, bagaimana mengerti kehendak Tuhan? Berilah hidupmu untuk dikuasai dan dipimpin oleh Tuhan. Ini juga sangat penting. Kalau kita mau mengerti kehendak Tuhan, kita harus memberi hidup kita untuk dikuasai dan dipimpin oleh Tuhan. Dalam Amsal 3 ayat 5 hingga 6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jemaat Tuhan, mari kita memberi hidup kita untuk dikuasai dan dipimpin oleh Tuhan. Jangan kita merasa kita sudah pandai, jangan kita merasa kita sudah hebat, ya, sehingga kita tidak mau lagi dipimpin oleh Tuhan. Kita tidak mau dikuasai oleh Roh Allah. Maka itu jemaat Tuhan, kadang-kadang orang lebih mengandalkan kekuatannya secara manusia. Kenapa? Sebab mereka tidak mau memberi hidup mereka untuk dipimpin oleh Tuhan. Akhirnya mereka tidak dapat mengerti kehendak Tuhan. Sebab hidup mereka tidak dipimpin oleh Tuhan. Maka itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kamu ataupun kita semua mau hidup kita ini mengerti kehendak Tuhan, maka kita harus terlebih dahulu memberikan hidup kita ini untuk dikuasai dan dipimpin oleh Tuhan. Ya, kalau kita tidak dipimpin oleh Tuhan, bagaimana kita boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan? Maka apabila Tuhan yang memimpin kita, Dia memimpin kita ke tempat di mana yang Dia mau. Dia memimpin kita ke jalan yang Dia kehendaki. Dalam Mazmur 37 ayat 5 dia katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Nah, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Mari kita memberikan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, supaya dikuasai dan dipimpin oleh Tuhan. Sehingga apabila kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Sehingga kita dapat mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi dalam Galatia 5 ayat 25 dia katakan, jikalau kita hidup oleh Roh, biarlah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Sebagai orang percaya jemaat Tuhan, kalau kita mau hidup, kalau kita hidup
sebagai orang-orang benar, orang yang eh, hidup oleh Roh, maka kita juga harus dipimpin oleh Roh Allah itu. Ya, jadi jemaat Tuhan yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi berilah hidup untuk dikuasai dan dipimpin oleh Tuhan, maka kita akan mengerti kehendak Tuhan. Selanjutnya, bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan? Kita harus peka terhadap pekerjaan Roh Kudus. Sekali lagi, bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan? Kita harus peka terhadap pekerjaan Roh Kudus. Dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13 hingga yang ke-15 firman Tuhan katakan seperti ini. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke seluruh kebenaran. Dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan diberitakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Tuhan punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, aku akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, jemaat Tuhan yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau mengerti kehendak Tuhan, kita harus peka terhadap pekerjaan Roh Kudus. Ya. Kenapa kita harus peka terhadap pekerjaan Roh Kudus? Sebab Allah sendiri telah memberikan Roh Kudus itu untuk kita. Maka kita harus peka akan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Ya. Firman Tuhan katakan, sebab Roh Kudus itu akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Perhatikan bagian itu dalam ayat 13. Yohanes 16 ayat 13 dia katakan, sebab Roh Kudus itu akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus yang memimpin sehingga kita mengerti kebenaran. Mengerti kebenaran maksudnya kita mengerti kehendak Tuhan. Sebab sebab Roh Kudus tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengar oleh Roh Kudus itu, itulah yang akan didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Apa yang didengar oleh Roh itu, kata firman Tuhan ini, itulah yang dikatakannya. Dan Roh Kudus akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang akan datang. Bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan antara lainnya adalah antara perkara-perkara yang akan datang. Ya, hal-hal yang akan datang itu adalah sesuatu yang Tuhan mau kita tahu tentang hari depan itu. Maka itu bagaimana kita dapat mengetahui? Sekali lagi kita harus peka terhadap pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita sehingga kita dapat mengerti tentang hal-hal yang ada di depan. Ia akan memuliakan aku. Sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya, Roh Kudus akan memberitakan apa yang Dia terima daripada Yesus, kata dalam bagian ini. Maka itu kita harus peka terhadap pekerjaan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus memberitakan apa yang Tuhan mau kita ketahui. Ya, sehingga kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika setiap anggota keluarga dapat mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka, saya percaya bahwa keluarga itu akan hidup harmoni. Ya, ketika setiap keluarga mengerti, kalau keluarga itu mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka, ya, kalau sebuah keluarga itu mengerti kehendak Tuhan, saya percaya, saya yakin bahwa keluarga itu akan hidup harmoni. Ya, kalau kita hidup dan mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita sekeluarga, maka kita pasti
ya, kita pasti akan hidup harmoni dalam keluarga kita. Sebab kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ya. Maka itu kita harus mengerti kehendak Tuhan. Orang yang mengerti kehendak Tuhan akan selalu bertindak hati-hati. Perhatikan bagian ini. Orang yang mengerti kehendak Tuhan akan selalu bertindak hati-hati. Maka itu saya katakan, kalau keluarga itu mengerti kehendak Tuhan, maka keluarga itu akhirnya pasti akan menjadi keluarga yang harmoni. Ya. Sebab apa mereka boleh menjadi keluarga yang harmoni? Sebab mereka akan bertindak hati-hati. Ya. Dan bukan melakukan segala sesuatu menurut kesukaannya sendiri. Ya. Mereka akan bertindak berhati-hati dan tidak melakukan segala sesuatu menurut kesukaannya sendiri. Mereka akan mengerti manakah yang menjadi keutamaan, ya, yang baik menurut ukuran Tuhan. Ini apabila keluarga orang percaya mengerti kehendak Tuhan, maka akhirnya dia mengetahui apa yang menjadi keutamaan, yang baik menurut kehendak Tuhan. Dia tahu apa yang Tuhan mau, maka itu yang menjadi keutamaan dalam hidupnya. Marilah saya mengajak jemaat Tuhan, marilah seluruh keluarga orang percaya, kita sama-sama berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Kita sama-sama berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita dan melakukannya bersama-sama. Mari kita sama-sama mengerti kehendak Tuhan itu. Dan bukan hanya mengerti, kadang-kadang ada orang tahu kehendak Tuhan, ya, tetapi tidak melakukan. Jangan kita jadi seperti itu. Mari kita menjadi jemaat Tuhan, keluarga yang mengerti dan melakukan kehendak Tuhan itu. Maka hal itulah yang akan memuliakan Tuhan. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan, kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, maka apa yang terjadi, apa yang kita lakukan, apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, itu memuliakan nama Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, mari sekali lagi seluruh keluarga orang percaya, kita bersama-sama berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya kita menjadi keluarga yang harmoni dan memuliakan Tuhan. Keluarga yang harmoni dan memuliakan Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, sebagai suatu kesimpulan di dalam firman Tuhan ini, saya ingin mengatakan bahwa keharmonian itu, ya, keharmonian itu boleh kita capai jika kita mengerti kehendak Tuhan. Keharmonian itu boleh kita capai jika kita mengerti kehendak Tuhan. Dan memberi waktu bersama keluarga kita masing-masing. Ya, kita akan mencapai keharmonian itu kalau kita mengerti kehendak Tuhan, bahkan juga memberikan waktu kita bersama-sama dengan keluarga kita. Menggunakan waktu itu dengan baik. Hal itulah yang akan memuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Orang yang mengerti kehendak Tuhan itu pasti memberikan waktunya kepada keluarganya. Sekali lagi, orang yang mengerti kehendak Tuhan, dia pasti memberi waktu kepada keluarganya. Mempergunakan waktu itu dengan baik. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gunalah masa bersama-sama keluargamu dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, gunalah masa bersama-sama keluargamu dengan sebaik-baiknya. Seolah-olah esok kita tidak punya kesempatan lagi bersama mereka. Maka itu jemaat Tuhan, setiap kali kita punya kesempatan, punya waktu bersama dengan keluarga kita, mari kita guna masa kita itu bersama-sama dengan keluarga kita sebaik-baiknya. Seolah-olah hari esok kita tidak miliki lagi bersama-sama dengan mereka. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluarga yang harmoni adalah keluarga yang mengerti, yang mempergunakan waktu dengan baik. Bahkan mereka ini adalah keluarga yang mengerti kehendak Tuhan. Dan semuanya itu akhirnya memuliakan nama Tuhan. Jadi bagi mengakhiri firman Tuhan ini, saya mengajak tim pujian penyembahan untuk
Sama-sama dengan saya untuk menaikkan pujian yang kita naikkan sebentar tadi. Dan selepas itu saya akan membawa kita berdoa bersama-sama mengakhiri persekutuan kita. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita selalu berharap dalam tangan Tuhan. Mari kita selalu berharap kepada Dia, sebab Dialah sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita. Melalui pengharapan yang kita ada, kita dapat berhadapan dengan hari-hari yang jahat, hari-hari yang penuh cabaran dalam kehidupan kita. Marilah kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan kita, sebab Dialah sumber kekuatan baru bagi kita semua. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kekuatan di dalam hidup kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Yang tidak pernah meninggalkan, Dia tak pernah tinggalkanku. Dia setia. Katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. kita akan hanya dapat memiliki kekuatan apabila kita datang di hadapan Tuhan. Bahkan juga kita sungguh-sungguh berharap sepenuhnya kepada Dia. Tinggalkan Setia menopangku, berseru, berharap dalam Yesus. Mari kita angkat tangan kita sembah dan katakan, ajaib Kau Tuhan, Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. ajaib Kau Tuhan,
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama pada kesempatan kita pagi hari ini. Kita berdoa bersama-sama dan saya pimpin kita dengan suara yang kedengaran. Bapa di surga, Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan bagi kami semua. Maka itu Tuhan, kami mau datang di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ini ke dalam tangan Tuhan. Sebab hanya ke dalam tangan Tuhan maka kami diberikan kekuatan untuk menghadapi hari-hari yang jahat, untuk berhadapan dengan waktu-waktu yang mencabar dalam hidup kami. Bapa di surga, kami berhadapan dengan hari-hari yang jahat. Kami berhadapan dengan cabaran-cabaran ekonomi. Kami berhadapan dengan cabaran-cabaran pekerjaan. Kami berhadapan dengan cabaran-cabaran di dalam hubungan kami antara sesama, baik pun keluarga kami. Kami berhadapan dengan cabaran-cabaran tentang iman kami. Bapa di surga, kami juga hari-hari ini berhadapan dengan cabaran untuk kekal dalam keadaan yang sehat secara fisik kami Tuhan. Ini juga cabaran kami hari-hari ini. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu disitulah pengharapan. Kami datang di hadapan Tuhan sebab kami tahu di situ ada kekuatan. Supaya kami dapat menempuh hari-hari yang jahat ini dengan kekuatan baru daripada Allah sendiri. Maka itu Tuhan, saya berdoa untuk jemaat Tuhan. Setiap kami inginkan keluarga yang harmoni dan memuliakan nama Tuhan. Setiap kami inginkan keluarga yang harmoni dan mengagungkan nama Tuhan. Bagaimana kami dapat hidup harmoni dan memuliakan nama Tuhan? Yaitu dengan sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan. Bahkan mempergunakan waktu kami yang ada ini. Bapa di surga, kami rindu untuk selalu mengerti kehendak Tuhan. Kami rindu untuk dapat mengerti, memahami kehendak Tuhan. Bahkan berjalan, melakukan di dalam kehidupan kami segala sesuatu yang Tuhan kehendaki. Bahkan juga Tuhan, kami juga mau mempergunakan waktu yang kami miliki ini dengan baik. Sebab kami tahu hari-hari ini adalah jahat. Maka firman Tuhan katakan, pergunakanlah waktu ini dengan baik. Kami mau guna waktu ini Tuhan. Kami mau guna waktu kami untuk bersama-sama dengan keluarga kami. Supaya kami memiliki kesempatan bersama-sama dengan keluarga kami. Kami tidak tahu Tuhan, firman Tuhan katakan, hidup kami ini seperti uap, sekejap saja kelihatan dan akhirnya hilang. Kami tidak tahu berapa banyak masa kami, waktu kami untuk bersama-sama dengan keluarga kami. Kami mau pergunakan waktu itu Tuhan, untuk bersama-sama dengan keluarga kami. Biar kami dapat memberi waktu kami Tuhan, untuk bersama-sama dengan keluarga kami. Jangan biarkan hari-hari yang jahat itu merusak hubungan kami, merusak keharmonian di dalam keluarga kami. Saya berdoa Tuhan, biar kami memiliki kesempatan, sekalipun kesempatan yang kecil, kami mau mempergunakan waktu itu Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan baik, supaya kesempatan itu bermanfaat untuk saling mendorong, untuk saling menguatkan, untuk saling mengajar, untuk saling menuntun, untuk saling memperhatikan, untuk saling memberi rasa cinta kasih kami kepada keluarga kami. Ini yang kami mau Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan memiliki waktu itu. Sehingga waktu yang kami miliki bersama keluarga kami akhirnya membuatkan keluarga kami harmoni dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, ini firman Tuhan yang kami pelajari hari ini. Sungguhnya kami memerlukan Roh-Mu untuk senantiasa mengungkapkan kebenaran firman Tuhan itu dalam hati kami. Supaya kami mengerti akan firman-Mu, bahkan firman-Mu
membuatkan kami menyadari akan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan kami pagi hari ini dalam persekutuan kami bersama. Kami berdoa Tuhan kesempatan ini sekali lagi akan memberikan kami kekuatan, memberikan kami semangat, kegairahan untuk bersekutu bersama, sekalipun hanya dalam ruangan seperti ini. Kami percaya Tuhan ini tidak akan mengurangi, memudarkan semangat kami. Tetapi ruangan seperti inilah yang akan membangkit roh kami, sehingga setiap kami memiliki roh yang menyala-nyala melayani Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang berada di rumah, dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, pekerjaan, usaha, ekonomi, keperluan mereka, baik makan, minum, tempat tinggal, pakaian mereka, apapun yang mereka pakai Tuhan. Kami berdoa, Tuhan berkati jemaat Tuhan. Berkati mereka dalam menghadapi masa-masa yang jahat ini. Berkati jemaat Tuhan, berkati hidup kami tatkala kami berhadapan dengan hari-hari yang jahat ini Tuhan. Hari-hari yang mencabar kami. Biarlah ini sekaligus memberikan kami semangat untuk semakin dekat dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas persekutuan hari ini. Kami sudah selesai dan kami menutup persekutuan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya. Mari kita yang percaya katakan sama-sama, amin. Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Anda berada, damai sejahtera Allah pasti akan menyertai kita. Haleluya, amin.